Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan gelara yang saya hormati, pada malam ini kita mengadakan takziah malam pertama atas meninggalnya Ibu Neni Rohniati binti Toha, istri dari Bapak Amir Hamzah, yang tidak lain adalah ibu yang menjadi ibu kalian semua sebagai gelara yang pada saat ini boleh dikatakan sudah menginjak tahun ke-7. Kita selalu mendoakan sesuai dengan yang ada pada sholat mayat. Mudah-mudahan almarhumah mendapat maghfirah Allah. Mudah-mudahan almarhumah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itulah doa kita yang dapat dijadikan bahan untuk bekal pulang ke akhirat dari almarhumah. Dengan demikian maka takziah yang kita adakan pada malam ini sesuai dengan istilahnya, takziah adalah bentuk masdar dari azza yu'azzi, takziatan yang 3 huruf pokoknya, azia ya'za azaan yang berarti sobarok ala mana bahu, sabar atas apa yang menimpa, sehingga pindah wazan atau pindah pola menjadi azza yu'azzi takziatan berarti asbarok ala mana bahu, membikin sabar atas yang menimpa. Atau bisa diartikan juga kamusnya salla yusalli tasliyatan yang berarti menghibur. Yang kedua-duanya berkaitan erat dalam arti menghibur ini khususnya menghibur keluarga yang ditinggalkan. Tapi menghibur bukan dalam arti dengan cara penyelenggaraan joget-jogetan, tapi dengan penyelenggaraan membahas ayat Quran yang ini akan berfungsi menjadi hiburan khususnya kepada keluarga yang ditinggalkan, sehingga tetap sabar dalam arti melanjutkan segala upaya almarhumah dalam kaitan dengan dititipi gelara sekian banyak, sekian tahun, yang itu tidak mudah. Tidak gampang mengurus orang, apalagi mengurus anak-anak yang pada umumnya lagi secara umum hampir nakal-nakal biasanya ya, tapi mungkin gelara ini tidak senakal itu. Nah, jadi
tentu yang dititipi ini punya beban berat. Almarhumah berikut keluarganya mengurus siswa-siswi asrama. Dimaksud asrama di sini asrama sementara. Sebab nanti ada asrama khusus, ada ponpes, pondok pesantren doa bangsa. Kemudian yang menjadi santri daripada pondok pesantren doa bangsa ini menjadi pelajar SMP doa bangsa. Dengan demikian maka diharapkan siswa-siswa yang menjadi gelara ini cukup matang, didewasakan oleh ilmu, diupayakan menjadi cerdas, diupayakan menjadi pandai, sehingga dalam hidupnya nanti siap segala-galanya, siap hidup, siap melanjutkan perjuangan bangsa, siap mengisi kemerdekaan. Sebab mengisi kemerdekaan itu, kalau Indonesia telah merdeka, maka mengisi kemerdekaan tidak berarti gampang. Jadi disinilah maka kita berharap semoga keluarga yang ditinggalkan sabar dalam arti tabah dan teguh melanjutkan perjuangan almarhumah yang sudah sampai pada titik kepastian diambil oleh yang kuasa. Bahkan dari sini menjadi peringatan kepada kita semua pun akan pulang ke akhirat. Maka dari itu jangan tenang-tenang tidak karuan di dunia ini, sebab mau pulang ke akhirat. Tetapi juga jangan keliru, karena mau pulang ke akhirat maka mementingkan akhirat. Misalkan dengan satu anggapan, kalau orang melakukan sholat dia mendapat pahala tanpa dihitung ngerti atau tidak. Di sini permasalahannya. Jadi kita harus paham bahwa Quran hudan lil muttaqin, bahwa Quran hudan lin nasi, petunjuk bagi manusia. Kalau orang bisa mengucapkan petunjuk tanpa mengerti kandungan maknanya, ini namanya bacaan anak-anak. Anak-anak bisa tidak mengucapkan Allahu Akbar? Anak-anak bisa tidak mengucapkan Allahu Akbar? Mengucapkan Alhamdulillah bisa tidak? Tapi belum tentu anak ngerti apa itu Allahu Akbar, apa itu Alhamdulillah. Itu namanya Alhamdulillah atau Allahu Akbar anak-anak. Yang kita maksud di sini Allahu Akbar anak-anak, Alhamdulillah anak-anak, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in anak-anak, harus pasti bagus pengucapannya. Kita gembira kalau anak-anak hafal Al-Fatihah, hafal surat pendek dan ayat-ayat yang lainnya. Tetapi setelah hafal, lanjutkan dengan
penelitian kandungan makna. Penelitian kandungan makna seperti sering kita kemukakan, waratilil Qur'ana tartila, arti rattala yurattilu, di dalam kamus disebut ta'annaqo fi tilawatihi. Ta'annaqo artinya teliti, fi tilawatihi dalam membacanya, fi tilawatihi dalam melakukan studi, teliti huruf demi huruf, teliti kata demi kata, teliti kalimatnya, teliti kandungan makna, sehingga akan mendapat imbalan nanti. Inna sanuki alaika kaulan sakila, sesungguhnya kami akan melontarkan kepada Anda kaulan, omongan, sakila, yang berbobot hebat, bermuatan hebat. Jadi imbalan dari rattala yuratil tartilan adalah kaulan sakila. Kemudian kalau orang melakukan sholat khusyuk, maka apa yang dibaca merupakan arahan dari komandan. Kita sering mengatakan orang sholat menghadap Ka'bah. Ka'bah lambang dari Allah sebagai komandan. Komandan yang memberi komando, komandonya Quran, komandannya Allah, lambangnya Ka'bah. Orang sholat menghadap ke sana, lambang dari kepatuhan. Jadi perhatian tidak pecah ke sana kemari, tapi difokuskan kepada lambang dari komandan. Allahu Akbar sambil menghadap Ka'bah. Allahu Akbar adalah tebik kemenangan, sehingga Allah menang, yang sholat kalah. Kalau yang sholat kalah berarti dikuasai oleh ilmu Allah. Nah, dari sini nanti bahwa ruku adalah lambang kepatuhan, sujud adalah lambang kepatuhan. As-sujud ala sab'ati aqdoin, sujud atas 7 anggota sujud. Yang ke-1 dahi berikut hidung, yang kedua 2 telapak tangan, seluruhnya menghadap Ka'bah. 3 dan 4, 4 dan 5, 2 lutut dengan paha dan betis diarahkan ke lutut, sama dengan mengarah ke Ka'bah juga. 6 dan 7, 2 ujung jari kaki juga menghadap Ka'bah. Jadi ini lambang kepatuhan. Kemudian bacaan-bacaan di dalamnya adalah bahasa Quran. Itu adalah merupakan satu amanat komandan. Disinilah maka kita harus pahami kalau Nabi Muhammad memberi satu komentar, la rok'ata liman la fatihata lahu, tidak terhitung rakaat bagi siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Tentang Al-Fatihah ini kalau ditelusuri
kalau diteliti seperti sering kita bicarakan, kita ulang di sini supaya ingat lagi. Ihdinas siratal mustaqim adalah satu doa minta petunjuk, minta pedoman dari Allah ke arah siratal mustaqim. Siratal mustaqim dikomentari oleh Tafsir Munir adalah dinul Islam, tatanan hidup yang tangguh tiada tanding. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim merupakan badal pengganti dari siratal mustaqim. Bentuk katanya kata majemuk, mudhof ilaih. Mudhofnya sirato, mudhof ilaihnya alladzina an'amta alaihim. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim, kalau kita eksplor dengan surat Nisa 69, wa mayuti'illaha wa rasul, siapa yang menaati ajaran Allah menurut sunnah Rasul, faulaika, maka itulah orang-orang yang alladzina an'amallahu alaihim, yang Allah beri kemantapan, beri. Wa mayuti'illaha wa rasul, siapa yang menaati ajaran Allah menurut sunnah Rasul, faulaika, maka itulah orang-orang yang alladzina an'amallahu alaihim, yang Allah beri kemantapan, beri nikmat, nikmat ilmiah. Minan nabiyyin, terdiri dari para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur ilmiah, wasyuhada'i, para pembela kehidupan agung, wasolihin, para pelaku tepat. Jadi berarti itu adalah para nabi, itu adalah para rasul, itu adalah para pendukung sunnah rasul. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim sama dengan siratal nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wasolihin. Kalau pada Al-Fatihah an'amta alaihim, kalau pada Nisa 69 an'amallahu alaihim. Allah subjeknya, pada an'amta, anta subjeknya. Anta ini adalah Allah yang dimulai dari iyyaka na'budu. Nah, jadi berarti yang diminta itu adalah jalan kehidupan para nabi, para pembela kehidupan agung, dan sebagainya. Kemudian kalau nanti dieksplor ke surat Maryam 58, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati adama wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina. Dalam ayat ini tamat nabi-nabi dari keturunan Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Jadi itulah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu ulaikal ladzina an'amallahu alaihim. Kalian sudah belajar ya, sebagai gelara kan sering dilatih. Bapak membuat soal, kemudian Pak Darmaji melakukan morning TC pagi, telekonferensi pagi. Juga sering diberi soal-soal yang disampaikan kepada orang tua pada TC mingguan.
Nanti si mingguan ini sengaja Bapak sajikan, ditunjuk ayat Qur'annya, tulis sendiri supaya terbiasa nulis Quran. Di rumah kan pasti ada Quran, nulis Quran. Kemudian Bapak kasih kamus, sebab mencari kamus tidak mudah. Kamus itu harus kontekstual, harus berkaitan dengan bentuk kata yang bersangkutan. Ada yadunnu yang berarti mengira, ada yadunnu berarti yakin. Di sini tulisannya, maka dari itu Bapak siapkan. Setelah disiapkan pengkamuskan, Bapak siapkan terjemahnya. Terjemah itu supaya diteliti pengkamusannya. Bapak harapkan dengan demikian mudah memahami. Kalaupun misalkan menganggap itu terjemahan tidak tepat, silahkan terjemahkan sendiri. Kalau menganggap itu terjemahan melenceng, mari kita betulkan. Di dalam membaca terjemah itu harus dirasakan bagaimana pengertiannya, sehingga nyambung antara ayat kamus dengan terjemahan. Kemudian setelah itu juga ada latihan-latihan bahasa. Kalau fa'ahlaknahum bidunubihim, subjeknya nahnu yaitu Allah, objeknya hum. Kalau nanti diganti subjeknya anak, berarti fa'ahlaktuhum. Kalau diganti subjeknya anta, fa'ahlaktahum. Kalau fa'ahlaknahum, objeknya diganti, tadi subjek kan, objeknya diganti dengan antum, fa'ahlaknakum. Kalau objeknya diganti huwa, fa'ahlaknahu. Kalau objeknya diganti anta, fa'ahlaknaka. Untuk apa ini dirubah-rubah semacam itu? Supaya nanti kita menjadi terampil. Ketemu akhlakna ngerti, ketemu akhlak tuh ngerti, ketemu akhlak tak ngerti. Dan ini sudah dilatih sejak kita pegang diktat. Ada tasrif 14, ada tasrif 10. Cuman kalau itu Bapak lanjutkan dalam bentuk latihan, karena dengan begitu Bapak juga paham. Supaya pemahaman Bapak pindah kepada yang belajar, Bapak berikan. Itulah jadinya. Sehingga di sini maka siapapun yang mau studi pada zaman sekarang, pada zaman ada sedekah dari naturalis walaupun harus dibeli ya. HP itu kan dibeli, ya kan? Tapi kalau naturalis tidak bikin, kita tidak bisa beli. Bikin tidak bisa, beli juga tidak bisa. Dengan adanya naturalis bikin HP, mereka cari kekayaan, oke, tapi kita tertolong. Sehingga di sini diharapkan maka yang mau belajar pada masa sekarang ini jangan nunggu-nunggu setahun sekali di Idul Fitri, setahun sekali di Idul Adha, ke Jumatan hanya laki-laki melulu, itu juga sebagian, ya kan? Ke takziah hanya yang bisa datang, maka diberilah rekaman
Diberi rekaman, saya kirim, sampailah kepada nama-nama yang ada di HP saya, di grup atau di HP pribadi, sehingga yang bersangkutan walaupun tidak hadir di masjid bisa mendengar di rumah. Kemudahan ini jangan disia-siakan, sebab dengan sering mendengar otak akan cerdas. Ini kepada semua pihak, baik kepada Gelara yang dapat juga share, baik kepada yang bukan Gelara, siapa saja, di mana saja pada saat ini. Bapak tidak akan mengusir yang ada di grup selama dia mau menanggapinya. Adapun yang tidak menanggapi, bukan salah Bapak, yang bersangkutan saja tidak menggunakan. Dalam 1 minggu ada soal. Di sana ada TC IS Jakarta, malam Selasa ada TC Dormitory Doa Bangsa, ada TC My Family, ada TC Al Islah. Salah satunya Bapak rekam. Di dalam rekaman itu ada isi dari soal yang diberi. Sehingga dengan demikian belajar pada masa sekarang tinggal ada rajinnya. Yang masih tidak bisa berarti tidak rajin. Dan saya menyatakan kalau Allah nanti bertanya di akhirat kelak kenapa Anda tidak mengajar mereka, saya bilang saya kasih tapi mereka tidak buka di hadapan Allah sebagai satu tanggung jawab. Kita harus menyatakan alhamdulillah dengan adanya HP-HP ini. Sehingga dalam keadaan istri saya sakit pun saya tidak berhenti mengajar. Diam aja di rumah. Bikin soal, kirim kepada remaji, kirim ke grup-grup, semua bisa mempelajari. Ini dalam rangka apa? Kecerdasan masa kini seperti itu. Jalan-jalan kecerdasan seperti itu. Kita usahakan HP sebagus mungkin. Di rumah pasang wifi supaya lebih mudah, lebih bagus. Seandainya dengan begitu orang masih tidak bisa belajar, silahkan mau menyalahkan siapa. Ayat ditunjuk, terjemah diberi, kamus dilengkapi, latihan-latihan diberi. Sehingga apa yang kita katakan, mari kita bergaul dengan Quraisy yang iman di abad ke-7 lewat ayat Quran. Kalau kita menyatakan ihdinas siratal mustaqim, Abu Bakar pun pasti seperti itu dalam Al-Fatihah. Kalau Abu Bakar paham karena studi dari Nabi Muhammad, maka kita pun akan paham dari studi siapa yang mengajar di saat ini. Jadi di sini kita mau menyatakan itulah upaya kita, itulah upaya kami dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan generasi muda, mencerdaskan
masyarakat supaya selamat dari ada benar. Sebab itu dalam rangka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalian sebagai gelara dari LKP Doa Bangsa, menjadi siswa di SMP Doa Bangsa, menjadi santri dari Ponpes Doa Bangsa. Doa Bangsa ini satu organisasi resmi, tidak gelap-gelapan, diketahui oleh pemerintah, ada izinnya. Siapa yang menuduh yang bukan-bukan, dia akan berurusan dengan hukum. Sebab ini badan resmi. Terus terang dulu, sebelum ada DB, boleh dikatakan saya tidak pernah berhenti ngaji. Tapi di saat itu kalau orang bertanya, apakah Anda ngaji ini resmi, diketahui penguasa? Saya tidak bisa jawab. Hanya paling-paling mungkin mempertahankan apakah tidak boleh ngaji Quran, paling begitu. Tapi kalau dengan Doa Bangsa ini tidak usah banyak cakap. Ini organisasi resmi. Ini ada perlindungan hukum. Tinggal apanya? Tinggal maunya kita. Bergerak di pendidikan, cerdaskan generasi muda, cerdaskan generasi tua, cerdaskan siswa PAUD, usia dini, cerdaskan kakek-kakek. Kenapa kakek-kakek harus cerdas? Ya habis apa harus bodoh? Ya harus cerdas lah. Kakeknya cerdas dilihat oleh cucu. Masa cucu tidak tertarik punya kakek yang cerdas? Kakek yang cerdas bisa sholat khusyuk kelihatan oleh cucu. Itu dakwah bilhal. Dakwah dalam bentuk kenyataan. Bukan saja dakwah dalam bentuk kenyataan. Bukan saja di bidang pendidikan Doa Bangsa ini, tapi juga bergerak di bidang memakmurkan bangsa, berbuat baik, menata kebaikan untuk kepentingan bangsa, menata kebaikan untuk kepentingan manusia dalam satu organisasi resmi. Berarti kan tinggal make. Kita saudara-saudara anak gelara tidak usah misalkan pergi ke sana ke kepolisian. Sebab yang ngurus itu sudah ada. Saya sendiri tidak usah pergi ke Jakarta ke sana kemari. Yang ngurus sudah ada. Ngurus organisasi, ngurus gerakan-gerakan kemakmuran. Kalau terhadap gerakan kemakmuran ini ada orang anti, suruh mikir dulu. Mau apa? Dimakmurkan kok tidak mau, dicerdaskan tidak mau apa jadinya? Disinilah. Sehingga dengan demikian maka
Sekali lagi kita mendoakan almarhumah semoga mendapat maghfirah Allah. Semoga almarhumah meninggal dalam keadaan husnul khotimah dalam kaitan jasa-jasa beliau mengurus kalian gelara semua. Tidak gampang. Kadang-kadang orang mengurus 2 orang anak saja di rumah udah pusing. Main HP kan, main game, main itu main ini, disuruh nyapu saja begini-begini, disuruh menghafal begini-begini. Di sini ada orang yang ngurus. Jadi ada yang ngurus bahan pelajarannya, termasuk apa yang saya siapkan. Pak Harun menyiapkan, Pak Haji juga menyiapkan, dan yang lain-lainnya. Urusan pengkamusan itu tingkat pertama tidak gampang, tapi kalau orang yang sudah tahu ya agak gampang. Karena kamus Munawir itu di mana-mana ada. Di toko banyak. Tapi kenapa tidak pernah terpecahkan? Robba ya rubu roban hanya cukup diartikan pembimbing, karena itu sudah ada sejak lama. Tidak pernah ditelusuri robba ya rubu roban sama dengan saya susu siasatan, asiasatu sama dengan al-khittatu, sama dengan polisi, berarti kebijakan. Maka Allahu Rabbu kulli syai'in, Allah adalah pembuat kebijakan segala sesuatu. Adanya matahari atas kebijakan Allah, adanya bulan atas kebijakan Allah, matahari beredar menurut kebijakan Allah, bulan beredar pada jalurnya menurut kebijakan Allah, darah kita beredar menurut kebijakan Allah. Anus kita otomatis tidak? Ya, anus kita otomatis? Tidak. Kalau habis berak terus saja bocor, otomatis tidak? Kebijakan siapa itu otomatis anus? Memangnya kita pernah mendandani anus? Tidak pernah kan? Secara regelan kita katakan seorang bintang film yang ganteng, yang cantik, anusnya bocor, gimana jadinya? Mau begitu fly, begitu on, di shoot, gini-gini, karena anusnya bocor. Seorang jenderal mengomandokan kepada prajuritnya, tembak, tembak-tembak sambil bocor anusnya. Susah. Kita tidak pernah mikir kan? Coba sekarang kita makan banyak, bocor ke bawah tidak? Karena ada apa? Ada klep otomatis menurut kebijakan Allah itu. Pernah kita begitu makan terus baut ini dikencengkan? Pernah tidak? Otomatis tidak ada bautnya. Ada apa? Ada urat, ada otot. Bagaimana caranya? Nggak tahu kita. Pokoknya begitu aja. Demikian juga binatang-binatang, ya kan? Kuda lagi lari misalkan, terus kita naik delman, naik apa? Kereta kuda. Ya begitu dia lari. Habis berak ya nutup lagi terus lari. Nah itu semua Allah lah
pembuat kebijakan. Kemudian telusuri lagi. Robayaru buroban berarti dabaro yudabiru tadbiron. Sehingga robun berarti mudabbirun. Dabaro artinya mengatur, sehingga Allah Rabbu kulli syai'in, Allah adalah pengatur segala sesuatu. Di dalam sajian ini saya tidak akan memaksakan. Oh, saya tidak akan pakai itu. Robun yang berarti siasatun, sudah aja pembimbing. Ya terserah aja kalau sudah disajikan. Kalau memang tidak mengerti, buat apa kan? Kalau saya dengan pembuat kebijakan ini mengerti. Kalau saya dengan Allah ini pengatur, lebih mengerti. Banding hanya pembimbing. Pembimbing juga kita pakai. Nah, jadi apalagi nanti kalau translate into English. Nah, abudullaha. Apa? Lara? We devote ourselves to the policy of Allah. Kami mengabdikan diri kami kepada kebijakan Allah. Lebih mudah diinggriskannya. Ya, bagi yang tidak main bahasa Inggris mungkin tidak berkepentingan. Kalau saya berkepentingan menyebarkan ini ilan nasi kapatan wa ma arsalnaka illa kapatan linnas, kami tidak mengutus Anda kecuali bagi manusia seluruhnya. Jadi inilah hal-hal yang menyangkut kecerdasan, yang menyangkut doa bangsa. Oleh karena ini adalah di LKP doa bangsa, jadi saya menyinggung doa bangsa. Kalau saya khutbah di Masjid At-Taqwa, saya tidak pernah cerita doa bangsa, sebab itu adalah Masjid At-Taqwa, beda lagi wilayahnya. Tapi walaupun begitu nyambung juga sebenarnya. Tapi kalau di sana bukan wilayahnya. Kalau di sini ini wilayah. Jadi berarti bahwa ini semua nikmat dari Allah yang pada akhir-akhir ini kita juga sudah kembangkan lebih jauh lagi, bahwa siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang menjadi sunnah para rasul digambarkan oleh surat Surah 32, 33, 34. Wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam. Sebagian dari pembuktian ilmiah ajarannya adalah bahtera-bahtera di laut bagaikan gunung-gunung. Iya sayuskini rih, jika dia berkehendak niscaya dia meredakan angin. Fayadzalna rawakida ala dhuhrihi, maka menjadilah bahtera-bahtera itu berimbang di atas permukaan laut. Jadi begitu kita menyatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ingin naik bahtera dakwah Allah menurut sunnah Rasul. Tidak mau kecemplung di lautan kemusyrikan. Kenapa ini kapal dikatakan berjalan di lautan kemusyrikan? Sebab surat Rum 42 menyatakan Qul siru fil ardi panduru kaifa kana akibatul ladzina min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Telusurilah oleh kalian akibat mereka yang dahulu, kebanyakan mereka itu musyrik. Jadi kapal para dakwah para rasul berada di lautan kemusyrikan. Kemudian pernah juga kita eksplor dengan hadis tentang siratal mustaqim adalah jisrun mansubun alamatni jahannama. Siratal mustaqim adalah jembatan yang dipasang
di atas matni jahannam. Matnun sama dengan dohrun dalam kamus. Jadi berarti sama di atas permukaan laut atau di atas permukaan jahanam, sebab laut itu sendiri laut kemusyrikan. Nah, jadi dengan demikian maka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang yang sholat ingin naik ke atas jembatan yang dipasang di atas permukaan jahanam. Dengan demikian maka kalau gerakan-gerakan pendidikan di doa bangsa ini, gerakan kemakmuran, itulah kerjanya. Menyelamatkan diri, menyelamatkan manusia dari kecemplung ke dalam jahanam, naik ke atas bahtera ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Mengeksiskan hasanah di dunia yang serba makmur, yang serba cerdas, yang serba kaya. Dilihat dari surat Tuhan, wa wajadaka ailan fa'agna, dia Allah menemukan Anda, sunnah Anda fakir, fa'agna, maka dia membuat kaya. Kaya ini dengan apa? Dengan innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Kerja mereka adalah studi kitab Allah, menegakkan sholat, mengeluarkan anggaran dari apa yang kami karuniakan kepada mereka, baik secara rahasia ataupun terang-terangan. Jadi benar-benar mereka ini siap membiayai hasanah di dunia, tidak pikir. Ya, bahkan di dalam surat Ali Imran 180 yang pada Jumat terakhir kemarin dikatakan, walaya sabana ladina yabkhuluna, jangan sekali-kali mengira mereka yang kikir, jangan sekali mereka yang kikir mengira wala sabana ladahul bima atahumullah min fadlihi huwa khairul lahum, bahwa kekikiran itu adalah kehidupan indah bagi mereka, bal huwa syarrul lahum, bahkan itu adalah bahaya bagi mereka. Sayutawakuna